pikirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yakni Bapak Anas Yusuf MA yang telah berkenan memberikan waktunya di dalam melaksanakan tugas SB ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ahmiyatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairi tadiqin fiha, yang artinya urgensi pengajaran bahasa Arab bagi pembelajar non penutur bahasa Arab. Langsung saja ke pembahasannya. Eh, apa sih karakteristik bahasa Arab? Karakteristik bahasa Arab itu terdapat bunyi dan titik artikulasi yang dapat berbeda dari bahasa pertama pembelajaran. Kemudian morfologi atau sorof atau bentuk perubahan pola kata tersebut itu berkaitan dengan makna dan fungsi. Kemudian sintaksis atau istilahnya di dalam bahasa Arab itu adalah nahwu. Ilmu nahwu itu bagian dari struktur kalimat dan i'rab menentukan hubungan antar kata. Kemudian leksikal, yakni pola derivasi memperluas kosakata sekaligus menuntut pemahaman pola. Kemudian pragmatif dan register, artinya pilihan ungkapan tergantung pada konteks dan hubungan sosial. Kemudian yang nomor dua, urgensi pengajaran. Apa sih urgensi pengajaran? Urgensi pengajaran ini artinya membuka akses lebih langsung pada literatur dan sumber pengetahuan berbahasa Arab. Kemudian mendukung studi Islam, penelitian, pendidikan, dan bidang profesional yang berhubungan dengan dunia eh, Arab. Kemudian meningkatkan komunikasi lintas budaya dan mengurangi stereotip. Dan yang terakhir, urgensi pengajaran adalah bagi pembelajar Muslim bantu memahami Al-Quran, hadis, dan literatur keislaman secara lebih langsung. Kemudian prinsip pengajaran yang analis kebutuhan gitu. Ini termasuk tujuan bahasa pertama, tingkat kemampuan, waktu dan konteks penggunaan. Kemudian prinsip pengajaran ini adalah keberjenjangan. Artinya materi bergerak dari sederhana ke kompleks. Kemudian pengembangan fungsional ini bagian dari prinsip pengajaran. Kemudian diferensiasi ini juga menjadi prinsip pengajaran. Kemudian yang terakhir adalah integrasi. Ini bagian dari prinsip pengajaran, yakni unsur bahasa dihubungkan dengan menyimak, cara membaca dan kemudian materi dan empat keterampilan. Ini bagian dari materi dan empat keterampilan. Di antaranya apa keterampilan itu adalah menyimak, berbicara, membaca, menulis dan budaya. Kemudian kita masuk ke metode dan pendekatannya. Adapun pendekatannya adalah pendekatan komunikatif. Artinya apa? Perlu diperlukan dialog, permainan peran, simulasi, wawancara, dan pemecahan masalah. Kemudian text-based learning. Tahu bahasa digunakan untuk menyelesaikan tugas nyata. Kemudian eh, metode dan pendekatannya lagi adalah pendekatan induktif, yakni pembelajar menemukan pola dari contoh sebelum merumuskan kaidah, kemudian analisis kontrastif dan kesalahan membantu mengidentifikasi pola kesulitan. Dan yang terakhir, metode dan pendekatannya adalah tidak ada satu metode universal. Artinya pemilihan mengikuti tujuan, tingkat, materi, waktu, dan karakter kelas. Kemudian di dalam pembelajaran ini, pengajaran ini ada peran guru. Termasuk peran guru itu adalah menjadi perancang pengalaman belajar. Termasuk salah satunya adalah analisis kebutuhan, pemilih materi, dan
eh, evaluasi. Terus di samping itu guru berperan sebagai kompetensi yang mencakup penguasaan bahasa, pedagogi, analisis kesalahan, asesmen dan teknologi. Kemudian guru perlu menciptakan lingkungan aman karena kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Kemudian umpan balik, umpan balik itu harus proporsional dan memberi kesempatan penggunaan ulang. Kemudian peran guru itu dalam kelas multibahasa, artinya guru itu harus menguasai dari beberapa bahasa, untuk bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian bahasa pertama belajar dapat menjadi sumber informasi untuk memahami kebutuhan. Itu peran dari guru. Ini termasuk lagi teknologi dan AI ini terlebih di era digital ini teknologi dan ini sangat dibutuhkan. Terus materi yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi salah satu di antaranya adalah diagnostik, yakni mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan kemudian formatif, artinya monitor perkembangan selama proses. Kemudian sumatif, artinya melihat capaian akhir sesuai kompetensi. Terus penilaian harus selaras dengan tujuan. Kemampuan berbicara perlu dinilai melalui praktek berbicara. Kemudian rubrik ini juga bagian dari evaluasi. Portofolio, jurnal, rekaman tugas, dan penilaian diri dapat melengkapi tes formal. Ini bagian dari evaluasi. Kemudian adapun pembelajaran, urgensi pembelajaran ini ada tantangan dan solusinya. Termasuk salah satu tantangannya itu adalah perbedaan bunyi. Perbedaan bunyi artinya apa? Itu nanti kita mendapat solusi, termasuk salah satunya adalah latihan fonetik, audio, minimal pitch, dan rekaman suara. Kemudian di dalam pembelajaran tersebut atau pengajaran itu nanti ada tantangan tersendiri, termasuk salah satunya adalah nahu dan i'rab kompleks. Ini juga nanti juga menjadi tantangan tersendiri. Adapun solusinya itu nanti adalah penyajian bertahap dan contoh kontekstual. Kemudian tantangannya itu lagi adalah kosakata yang terbatas. Terus apa sih ketika nanti kita dibenturkan dengan kosakata terbatas, itu nanti solusinya kita bisa bisa kosakata bisa berbasis kebutuhan atau frekuensi dan pengembangan berjarak. Kemudian motivasi tidak stabil, ini juga menjadi tantangan tersebut. Kemudian solusinya adalah tujuan konkret, tugas bermakna, umpan balik, dan materi relevan. Ini termasuk salah satu tantangan dan solusi. Kemudian eh, model integratif 7 tahap. Jadi dari 7 tahap ini yang pertama adalah analisis kebutuhan, perumusan kompetensi yang dapat diamati dan dinilai, terus seleksi dan gradasi materi, terus yang keempat penyajian input yang dapat difahami, terus yang kelima latihan bertahap dari pemahaman hingga komunikasi. Terus yang keenam produksi dan tebak kata. Kemudian yang terakhir model integratif 7 tahap ini adalah evaluasi dan remediasi atau hasil evaluasi menjadi dasar tahap berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi bagi lembaga. Implementasi bagi lembaga itu termasuk kurikulum disusun berdasarkan profil pembelajar dan tujuan program. Kemudian bahan ajar menyeimbangkan autentisitas dan keterpahaman serta bertahap menuju teks. Kemudian pengembangan profesional guru mencakup metodologi, keterampilan bahasa, nahu sorof, analisis kesalahan, asesmen dan teknologi. Kemudian implikasi dari limbah tersebut adalah untuk program diukur dari kompetensi pembelajar, bukan sekedar jumlah materi. Kemudian yang terakhir kesimpulan dari ini adalah yang pertama adalah eh, yang terakhir adalah pengajaran bahasa Arab bagi non-penutur asli memiliki urgensi tinggi karena fungsi bahasa yang luas dan karakteristik linguistik yang khas. Kemudian, pengajaran efektif harus berorientasi pada kebutuhan dan kompetensi, bukan sekedar penyampaian kita. Kemudian,
unsur bahasa diajarkan bertahap dan integrasikan dengan 4 keterampilan. Kemudian guru juga berperan strategis teknologi dan AI dapat memperluas latihan tetapi harus dikendalikan tujuan pedagogis dan verifikasi. Kemudian yang terakhir evaluasi diagnostik, formatif dan sumatif harus selaras dengan kompetensi. Cukup sekian dari presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan. Eh, untuk selanjutnya kami serahkan kepada dosen itu, kepada Bapak Anas, ya, Sip, dan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.